Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi para lansia, yaitu masalah sendi lutut yang sering terasa sakit. Apakah Bapak atau Ibu pernah mengalami rasa nyeri ketika berjalan, naik turun tangga, atau bahkan saat bangun dari duduk? Lutut terasa kaku, kadang berbunyi, krek, ketika digerakkan, atau bahkan terasa sulit untuk diluruskan. Masalah ini bukan hanya dialami oleh 1-2 orang saja, melainkan sangat banyak lansia yang merasakannya. Sakit lutut memang sering dianggap sepele, namun sebenarnya bisa memengaruhi kualitas hidup kita secara signifikan. Bayangkan, ketika ingin beribadah, jalan-jalan santai, atau sekadar bercengkerama bersama cucu, rasa nyeri di lutut bisa menjadi penghalang besar. Tidak jarang, rasa sakit yang berulang membuat seseorang enggan bergerak. Akhirnya tubuh semakin kaku, otot melemah, dan kondisi kesehatan secara umum ikut menurun. Kabar baiknya, sahabat sehat, keluhan ini sebenarnya bisa dipahami dan dikendalikan. Ada berbagai penyebab yang mendasarinya, mulai dari faktor usia, kebiasaan hidup, hingga kondisi medis tertentu. Dan tentu saja, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu mengurangi nyeri sekaligus menjaga agar sendi lutut tetap sehat dan kuat. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu menonton video ini sampai selesai, karena kita akan membahas mulai dari penyebab lutut sering sakit, gejala yang perlu diperhatikan, cara mengatasi nyeri lutut, hingga tips sederhana untuk mencegah masalah sendi di usia lanjut. Sahabat sehat, setelah tadi kita membuka pembahasan mengenai keluhan nyeri lutut pada usia lanjut, sekarang mari kita masuk lebih dalam untuk memahami apa saja penyebab utama lutut sering sakit pada lansia. Dengan mengetahui penyebabnya, kita bisa lebih mudah menemukan solusi yang tepat dan mencegah keluhan semakin parah. 1. Proses penuaan alami. Pertama-tama, kita harus menerima bahwa penuaan adalah proses alami yang tidak bisa dihindari. Seiring bertambahnya usia, sendi lutut yang setiap hari bekerja menopang berat badan dan membantu pergerakan, mengalami penurunan fungsi. Tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan di antara tulang mulai menipis, sehingga gesekan antar tulang menjadi lebih besar. Inilah yang sering menimbulkan rasa sakit, kaku, dan tidak nyaman ketika bergerak. Bayangkan seperti sebuah sepatu yang dipakai setiap hari. Awalnya empuk dan nyaman, tapi lama-kelamaan solnya aus. Begitu juga dengan lutut kita. 2. Osteoartritis atau pengapuran sendi. Penyebab yang paling sering adalah osteoartritis, yang dikenal juga sebagai pengapuran sendi. Pada kondisi ini, lapisan tulang rawan di lutut yang seharusnya halus dan licin, menjadi rusak atau menipis. Akibatnya, tulang saling bergesekan, timbul rasa nyeri, peradangan, bahkan kadang bengkak. Osteoartritis sering menyerang lansia karena jaringan tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam memperbaiki kerusakan. Tidak heran, banyak orang mengeluhkan lututnya nyeri ketika usia melewati 50 tahun. 3. Berkurangnya cairan sendi. Sendi kita dilindungi oleh cairan yang disebut cairan sinovial. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas, supaya sendi bisa bergerak dengan mulus. Namun, pada lansia, produksi cairan ini menurun sehingga sendi terasa kaku dan sakit ketika digerakkan. Kekurangan cairan sinovial juga membuat pergerakan menjadi terbatas, sehingga aktivitas sederhana pun terasa berat. 4. Berat badan berlebih. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah berat badan berlebih atau obesitas. Bayangkan lutut seperti tiang penyangga. Jika beban di atasnya terlalu berat, maka beban itu akan memberi tekanan ekstra yang membuat sendi cepat aus. Penelitian menunjukkan, setiap kenaikan berat badan 1 kg dapat menambah tekanan pada lutut hingga 3 kg ketika berjalan. Tidak heran jika lutut menjadi cepat rusak dan terasa nyeri. 5. Gaya hidup kurang gerak. Lansia yang kurang bergerak atau jarang berolahraga juga rentan mengalami nyeri lutut. Kenapa? Karena otot-otot di sekitar lutut menjadi lemah, padahal otot ini berfungsi sebagai penopang utama sendi. Saat otot lemah, beban hanya bertumpu pada sendi, sehingga sendi menjadi lebih cepat aus. Selain itu, gaya hidup duduk terlalu lama juga membuat sendi kaku. Akibatnya, begitu digerakkan, timbul rasa sakit. 6. Cedera atau riwayat trauma lutut. Beberapa orang pernah mengalami cedera lutut di masa muda, misalnya karena jatuh, kecelakaan, atau olahraga berat.
Cedera ini bisa meninggalkan jejak kerusakan pada sendi, ligamen, atau meniskus, bantalan lutut. Ketika memasuki usia lanjut, bekas cedera ini sering kambuh kembali dalam bentuk nyeri lutut kronis. 7. Peradangan sendi, artritis. Selain osteoartritis, ada juga jenis artritis lain seperti rheumatoid arthritis. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan sistem imun yang menyerang sendi sendiri, sehingga terjadi peradangan kronis. Gejalanya biasanya lutut terasa nyeri, kaku, bengkak, bahkan bisa kemerahan. Meski tidak semua lansia mengalaminya, rheumatoid arthritis bisa menjadi penyebab serius dari nyeri lutut berkepanjangan. 8. Osteoporosis atau tulang keropos. Osteoporosis atau pengeroposan tulang juga berperan dalam keluhan lutut sakit. Ketika tulang menjadi rapuh, sendi lutut kehilangan kekuatan penopang. Akibatnya, lutut terasa mudah nyeri, bahkan kadang bisa menyebabkan patah tulang mikro yang tidak disadari. 9. Pola makan kurang sehat. Kesehatan sendi sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kekurangan kalsium, vitamin D, dan nutrisi penting lainnya dapat mempercepat kerusakan sendi. Sebaliknya, pola makan tinggi gula dan lemak jenuh bisa memicu peradangan, yang memperparah nyeri lutut. 10. Kebiasaan sehari-hari. Ternyata, kebiasaan kecil juga berpengaruh besar. Misalnya, terlalu sering jongkok lama, duduk bersila, atau naik turun tangga berlebihan. Aktivitas ini memberi tekanan ekstra pada lutut, sehingga mempercepat rasa nyeri muncul. Sahabat sehat, penyebab lutut sakit pada lansia bisa bermacam-macam, mulai dari proses penuaan alami, osteoartritis, kurangnya cairan sendi, berat badan berlebih, kurang gerak, riwayat cedera, peradangan sendi, osteoporosis, pola makan yang kurang sehat, hingga kebiasaan sehari-hari. Memahami penyebab ini sangat penting, karena dengan mengetahuinya kita bisa mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Misalnya, bila penyebabnya karena berat badan berlebih, maka kita perlu menjaga pola makan dan olahraga ringan. Kalau penyebabnya osteoartritis, maka pengelolaan jangka panjang dengan terapi dan obat bisa menjadi pilihan. Dengan mengenali penyebabnya sejak dini, kita tidak hanya mengurangi nyeri, tetapi juga bisa menjaga kualitas hidup di usia lanjut, sehingga tetap aktif, mandiri, dan bahagia. Sahabat sehat, setelah kita memahami penyebab-penyebab nyeri lutut pada lansia, sekarang penting sekali untuk mengenali gejala apa saja yang harus diwaspadai. Dengan mengenali gejala lebih awal, kita bisa segera mengambil langkah penanganan, sehingga keluhan tidak semakin parah dan aktivitas sehari-hari tetap terjaga. 1. Nyeri saat bergerak. Gejala paling umum tentu saja adalah rasa sakit atau nyeri ketika lutut digerakkan. Misalnya saat berjalan, naik turun tangga, bangun dari duduk, atau bahkan ketika berdiri lama. Nyeri bisa terasa tumpul, menusuk, atau seperti ditusuk jarum. Jika nyeri muncul berulang, jangan diabaikan, karena itu bisa tanda kerusakan sendi yang lebih serius. 2. Kekakuan pada pagi hari. Banyak lansia yang mengeluh, ketika bangun tidur di pagi hari, lutut terasa sangat kaku dan sulit digerakkan. Butuh beberapa menit bahkan hingga setengah jam untuk melonggarkannya. Kekakuan ini menandakan adanya peradangan atau masalah pada cairan sendi yang sudah berkurang. 3. Lutut berbunyi, krek. Apakah sahabat sehat pernah mendengar suara seperti krek atau krek-krek saat menekuk atau meluruskan lutut? Suara ini disebut crepitus. Meskipun kadang tidak sakit, jika suara ini disertai nyeri atau bengkak, bisa jadi pertanda tulang rawan sudah mulai aus. 4. Pembengkakan dan rasa hangat. Jika lutut tampak lebih besar dari biasanya, terasa bengkak, atau hangat saat disentuh, ini menandakan adanya peradangan. Peradangan bisa disebabkan oleh osteoartritis, rheumatoid arthritis, atau bahkan cedera lama yang kambuh. Bengkak sering membuat lutut terasa berat dan susah digerakkan. 5. Perubahan bentuk lutut. Beberapa lansia juga mengalami perubahan bentuk lutut, misalnya terlihat lebih menonjol keluar atau bengkok. Ini biasanya akibat kerusakan sendi yang sudah cukup parah, sehingga posisi tulang tidak lagi lurus seperti semula. Kondisi ini bisa mengganggu postur tubuh dan membuat berjalan semakin sulit. 6. Kelemahan dan rasa tidak stabil. Ada juga gejala berupa lutut yang terasa lemah, seperti mau, copot, atau tidak mampu menopang berat badan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kerusakan ligamen atau otot di sekitar lutut yang melemah.
Jika dibiarkan, risiko jatuh pada lansia akan semakin besar. 7. Nyeri yang tidak hilang dengan istirahat. Gejala lain yang harus diperhatikan adalah ketika nyeri tidak membaik meskipun sudah beristirahat. Biasanya, nyeri biasa akan hilang setelah lutut diberi waktu untuk tenang. Tapi jika nyeri tetap bertahan bahkan saat duduk atau tidur, ini tanda perlu diperiksa lebih lanjut ke tenaga medis. Sahabat sehat, gejala lutut sakit yang perlu diwaspadai antara lain. Nyeri saat bergerak. Kekakuan terutama di pagi hari. Suara, krek, ketika lutut digerakkan. Pembengkakan dan rasa hangat. Perubahan bentuk lutut. Rasa lemah atau tidak stabil. Nyeri yang tidak hilang dengan istirahat. Jika Bapak Ibu merasakan satu atau beberapa gejala ini, jangan dibiarkan begitu saja. Lebih baik segera mencari penanganan, agar nyeri tidak bertambah parah dan tidak membatasi aktivitas sehari-hari. Sahabat sehat, setelah memahami penyebab dan gejala nyeri lutut pada lansia, sekarang mari kita bahas hal yang paling penting, yaitu bagaimana cara mengatasinya. Tujuan kita bukan hanya mengurangi rasa sakit sesaat, tetapi juga menjaga agar sendi tetap sehat sehingga Bapak Ibu bisa tetap aktif dan mandiri. 1. Kompres hangat dan dingin. Kompres adalah cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Jika lutut terasa nyeri akut atau bengkak, gunakan kompres dingin dengan es yang dibungkus kain selama 10-15 menit. Kompres dingin membantu mengurangi peradangan dan pembengkakan. Sebaliknya, bila lutut terasa kaku, kompres hangat dapat membantu melancarkan aliran darah dan melemaskan otot di sekitar lutut. Kombinasi keduanya bisa digunakan sesuai kondisi yang dirasakan. 2. Olahraga ringan dan teratur. Meski terasa nyeri, bukan berarti lutut harus dibiarkan diam. Justru dengan bergerak secara ringan dan teratur, sendi akan tetap fleksibel dan otot di sekitarnya menjadi lebih kuat. Beberapa olahraga yang aman untuk lansia antara lain. Jalan kaki santai. Bersepeda statis. Berenang atau senam air. Senam lutut sederhana, misalnya gerakan menekuk dan meluruskan kaki sambil duduk. Ingat, lakukan dengan perlahan dan jangan memaksakan diri. Jika terasa sakit berlebih, hentikan sejenak. 3. Menjaga berat badan ideal. Seperti kita bahas sebelumnya, berat badan berlebih memberi tekanan ekstra pada lutut. Maka, menjaga berat badan ideal adalah langkah penting untuk mengurangi nyeri lutut. Caranya dengan mengatur pola makan sehat, memperbanyak sayur, buah, protein tanpa lemak, dan mengurangi makanan tinggi gula serta gorengan. 4. Gunakan alat bantu jika diperlukan. Tidak ada salahnya menggunakan alat bantu seperti tongkat, terutama ketika berjalan jauh atau menaiki tangga. Tongkat bisa membantu mengurangi tekanan pada lutut dan memberi rasa lebih aman. Selain itu, pilih alas kaki yang empuk, tidak licin, dan nyaman untuk menopang langkah. 5. Latihan fisioterapi. Bagi lansia dengan nyeri lutut kronis, fisioterapi bisa menjadi pilihan efektif. Terapis akan membantu dengan latihan khusus untuk menguatkan otot paha dan betis, meningkatkan fleksibilitas, serta memperbaiki postur tubuh. Latihan ini terbukti mampu mengurangi nyeri dan memperbaiki fungsi lutut. 6. Terapi obat. Jika nyeri cukup mengganggu, dokter biasanya memberikan obat anti nyeri atau anti peradangan. Namun, penggunaan obat sebaiknya tidak sembarangan dan harus sesuai resep. Beberapa suplemen juga bisa membantu, seperti glukosamin dan kondroitin, meski efektivitasnya berbeda-beda pada tiap orang. 7. Pola hidup sehat. Selain pengobatan, perubahan gaya hidup juga sangat penting. Misalnya, mengurangi kebiasaan jongkok lama, duduk bersila, atau mengangkat beban berat. Aktivitas ini memberi tekanan besar pada lutut dan sebaiknya dihindari. 8. Alternatif lain. Beberapa lansia juga merasa terbantu dengan terapi alternatif, seperti pijat ringan, akupuntur, atau balur herbal. Selama dilakukan oleh terapis yang berpengalaman dan tidak menimbulkan efek samping, terapi ini bisa menjadi tambahan untuk mengurangi nyeri. 9. Tindakan medis lanjutan. Dalam kasus yang parah, dokter bisa menyarankan tindakan medis seperti suntikan cairan pelumas sendi atau bahkan operasi penggantian sendi lutut, total knee replacement. Meski terdengar menakutkan, banyak lansia yang berhasil kembali aktif setelah menjalani tindakan ini. Sahabat sehat, selain mengatasi nyeri, langkah terbaik adalah mencegah masalah lutut sejak dini.
Berikut beberapa tips sederhana namun sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan sendi. 1. Rutin olahraga ringan. Olahraga bukan hanya untuk anak muda. Lansia pun tetap perlu bergerak agar sendi tetap lentur. Pilih olahraga yang aman dan rendah beban, seperti jalan santai, berenang, atau yoga lansia. 2. Perhatikan pola makan. Konsumsi makanan yang kaya kalsium, vitamin D, dan omega-3. Contohnya susu rendah lemak, ikan salmon, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Nutrisi ini membantu menjaga kesehatan tulang dan mengurangi peradangan. 3. Jaga berat badan. Setiap kilogram berlebih bisa memberi tekanan ekstra pada lutut. Maka, menjaga berat badan ideal bukan hanya baik untuk jantung, tapi juga untuk sendi. 4. Perbanyak aktivitas sehari-hari. Biasakan bergerak. Hindari duduk terlalu lama. Saat menonton TV atau membaca, usahakan berdiri atau berjalan ringan setiap 30 menit. 5. Gunakan alas kaki yang tepat. Sepatu dengan bantalan empuk dan tidak licin sangat penting untuk mencegah tekanan berlebih pada lutut. Hindari sandal tipis atau sepatu hak tinggi. 6. Hindari gerakan yang memberatkan lutut. Kurangi kebiasaan jongkok lama, naik turun tangga berlebihan, atau duduk bersila terlalu lama. Kebiasaan ini bisa mempercepat kerusakan sendi. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kesehatan lutut bisa terjaga lebih lama, sehingga aktivitas sehari-hari tetap lancar tanpa hambatan nyeri. Sahabat sehat, meskipun banyak cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah, ada kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan tenaga medis. Segera konsultasikan ke dokter apabila nyeri lutut tidak hilang meskipun sudah istirahat atau diobati sendiri. Lutut bengkak besar, terasa panas, atau kemerahan. Pergerakan sangat terbatas hingga sulit berjalan. Lutut terasa lemah dan sering seperti mau copot. Nyeri datang tiba-tiba setelah cedera atau jatuh. Jangan menunda ke dokter, karena semakin cepat diperiksa, semakin besar peluang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Sahabat sehat, itulah pembahasan lengkap mengenai sendi lutut yang sering sakit pada lansia. Kita sudah belajar tentang penyebab, gejala, cara mengatasi, hingga tips pencegahannya. Ingatlah, menjaga kesehatan lutut berarti menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Jangan biarkan nyeri lutut membatasi aktivitas dan kebahagiaan kita. Tetaplah semangat bergerak, jaga pola hidup sehat, dan jangan ragu berkonsultasi ke dokter jika diperlukan. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, aktif, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan lansia lainnya.